Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sahabat Mugep yang saya banggakan, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita semua dapat melaksanakan ibadah puasa dengan penuh kebahagiaan. Sudah tidak diragukan lagi bahwasanya Nabi Muhammad SAW merupakan suri tauladan bagi umat manusia. Selain suri tauladan yang kita ambil dari Rasulullah SAW, masih banyak lagi suri tauladan yang perlu kita teladani dari beberapa sahabat beliau. Sahabat Nabi Muhammad SAW sangat banyak. Salah satu contoh sahabat yang kemarin sudah disampaikan kisahnya lewat materi tentang bagaimana penyesalan sahabat Sa'ban ketika detik-detik menghadapi sakaratil maut. Saat ini kita akan kembali berkisah tentang sahabat Rasulullah SAW. Sahabat Rasulullah bukan hanya Khulafaur Rasyidin, tetapi banyak lagi sahabat-sahabat yang lain, yang mana pada kesempatan ini saya akan mengambil atau mengenalkan kepada sahabat Mugep tentang sahabat Abdurrahman bin Auf. Sudahkah di antara kalian yang mengenal sahabat Abdurrahman bin Auf? Tentunya sudah kenal, karena sahabat ini merupakan sahabat yang sudah terkenal. Terkenal dari segi apanya? Kalau melihat sejarah, sahabat Abdurrahman bin Auf ini merupakan salah satu sahabat yang terkaya saat itu dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain. Selain kekayaannya, beliau mempunyai perilaku sifat yang baik yang terdapat di dalam Al-Quran, yaitu gemar berinfak, gemar bersedekah, gemar membantu orang lain. Beliau adalah salah satu sahabat yang terkenal kedermawanannya. Kemudian sahabat Abdurrahman bin Auf merupakan salah satu sahabat yang paling hebat dalam segi kedermawanannya. Ibu beliau bernama Sofia dan ayahnya bernama Auf bin Abdul Auf. Saat orang Muhajirin hijrah ke Madinah, salah satu sahabat ini juga ikut serta mengikuti hijrah Nabi Muhammad SAW. Kita tahu semua bahwasanya banyak harta benda yang ditinggalkan oleh para sahabat mengikuti hijrah Nabi Muhammad SAW. Setibanya di Madinah, sahabat Ansor kemudian menyambut dengan gembira kedatangan Rasulullah SAW bersama sahabatnya. Kedatangan beliau berserta rombongan sangat disambut dengan ramah. Satu ketika sahabat Abdurrahman bin Auf bertemu dengan sahabatnya yang di Madinah, yaitu yang bernama Sa'ad bin Rabi. Sahabat Rabi atau Sa'ad bin Rabi menawarkan kepada sahabatnya yang bernama Abdul Rahman bin Auf. Beliau menawarkan beberapa harta atau separuh dari hartanya untuk keperluan Abdurrahman bin Auf dalam berdakwah. Namun Abdurrahman bin Auf
menolak secara halus dari tawaran yang diberikan oleh sahabatnya. Dengan maksud dan tujuan Abdurrahman bin Auf itu ingin berlaku mandiri atau hidup mandiri di Madinah. Kemudian Abdurrahman bin Auf bertanya kepada Sa'ad bin Rabi, "Wahai sahabatku, apakah di dekat ini ada pasar?" Kemudian Sa'ad bin Auf mengatakan, "Ada. Kalau demikian, bisakah saya diantar menuju ke pasar?" Akhirnya sahabat Sa'ad bin Rabi mengantarkan beliau ke pasar. Setelah beberapa lama di pasar, Abdurrahman bin Auf survei ke lokasi-lokasi yang sekiranya dapat membawa dampak yang baik dalam perekonomian. Kemudian sahabat Abdurrahman bin Auf itu membeli beberapa tanah yang berada di sekitar pasar. Kemudian membuat kotak per kotak atau yang istilahnya sekarang dikapling. Mengapa Abdurrahman bin Auf itu membuat kapling-kapling untuk persediaan orang-orang muslim yang akan berjualan di sana? Karena pada saat itu daerah Madinah, khususnya daerah pasar itu, lokasinya atau lahannya cukup mahal untuk dibeli. Akhirnya Abdurrahman yang cukup kaya raya, yang sangat kaya raya, kemudian membeli lahan itu, kemudian membagi-baginya dan diberikan kepada pedagang-pedagang muslim saat itu dengan cara gratis. Namun dari penempatan tempat-tempat itu ada kesepakatan bahwa lahan ini boleh digunakan secara gratis dan akhirnya akan membagi hasil dari keuntungan penjualannya. Sahabat mugab yang dirahmati oleh Allah. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, karena sudah melihat perkembangan Abdurrahman bin Auf cukup pesat dalam bisnisnya, perdagangannya cukup besar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekati sahabat Abdurrahman bin Auf dengan mengatakan seperti ini, "Wahai Abdurrahman bin Auf, engkau adalah seorang sahabat yang kaya raya. Oleh karena itu, kelak sahabat ini akan masuk surga dengan cara di akhir." Yang paling akhir maksudnya di sini. Kemudian beliau bersabda lagi bahwasanya Abdurrahman bin Auf ini akan masuk surga dengan cara merangkak. Mendengar apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Abdurrahman bin Auf merasa sedih, kemudian menangis dan berpikir yang berlebihan, bagaimana kekayaan saya ini akan habis, supaya habis sehingga saya jatuh miskin. Karena informasi dari Rasulullah, kalau saya tetap kaya raya seperti ini, maka saya akan masuk surga di akhir dari yang lain, dikarenakan hisabnya lebih lama dibandingkan orang yang miskin. Sahabat mugab yang dirahmati Allah, berhari-hari Abdurrahman bin Auf tidak bisa tidur, memikirkan bagaimana caranya menghabiskan harta bendanya, kekayaannya. Kemudian beliau mengambil langkah-langkah, berpikir bagaimana cara menghabiskan harta benda yang dimilikinya. Yang pertama adalah sahabat Abdurrahman bin Auf ini memberikan separuh dari harta kekayaannya untuk menegakkan agama Islam. Setiap kali ada peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah, tidak segan-segan lagi dan tidak ragu-ragu lagi
Abdurrahman bin Auf memberikan harta bendanya dalam rangka memberikan keberhasilan perjuangan atau peperangan yang sedang dihadapi. Tidak cukup itu, sahabat Mugib yang saya hormati. Langkah-langkah yang dilakukan lagi adalah setiap ada himbauan untuk memberikan infak santunan kepada lembaga-lembaga yang membutuhkan, saat itu juga Abdurrahman bin Auf segera memberikannya. Kemudian sahabat Mugib yang dirahmati Allah, ada kabilah utusan dari Yaman datang menuju Madinah untuk mencari kurma yang busuk. Pada saat itu Abdurrahman bin Auf membeli kurma-kurma yang busuk di daerah Madinah, membeli dengan 2 kali lipat harga kurma yang baru, yang bagus. Kemudian tidak lama kemudian kurma yang busuk tadi ada yang mencari, yaitu utusan dari Yaman. Utusan dari Yaman mencari kurma yang busuk dalam rangka untuk mengobati satu penyakit yang sedang menjadi wabah di negerinya, yang mana informasinya dengan kurma busuk tadi dapat menyembuhkan penyakit itu. Apa yang terjadi ketika kurma-kurma busuk itu dibeli dengan harga 10 kali lipat dari yang Abdurrahman bin Auf itu beli? Allah melimpahkan hartanya Abdurrahman bin Auf berkali-kali lipat. Masya Allah, luar biasa. Demikian Allah menjanjikan kepada orang yang suka berinfak, mendermakan harta bendanya, bukan akan menghabiskan atau menjatuhkan seseorang itu menjadi miskin, akan tetapi sebaliknya Allah akan melimpahkan beberapa rahmat, beberapa lipat ganda dari harta yang semula. Sungguh luar biasa. Sahabat Mugib yang dirahmati Allah, ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Abdurrahman bin Auf ini. Yang pertama adalah kita harus ikhlas dalam memberikan harta yang awalnya harta itu milik Allah menjadi titipan kita. Tatkala kita miliki, kita harus dengan juga ikhlas memberikan kepada yang membutuhkan. Yang kedua adalah yang dapat diambil hikmah di sini adalah hasil kerja keras. Kita tidak boleh berputus asa. Kita dianjurkan untuk bekerja keras untuk menghasilkan harta benda yang akhirnya menjadi tujuan infak. Yang ketiga adalah hikmah yang dapat diambil dari kisah Nabi ini adalah kedermawanannya, suka menolong, suka membantu. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah, kemudian dalam mempraktekkan, mencontoh sifat-sifat kedermawanan Abdurrahman bin Auf. Demikian sahabat Mugib, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.